Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia seluruh jurisian, sahabat-sahabat setia Juris Police Institute. Kembali lagi bersama kami dalam acara rutin kami setiap minggu, yaitu Ngopi Seruput, ngobrol JPI seputar akar rumput. Ya, jadi program Ngopi Seruput ini kita bentuk, kita adakan untuk membahas mengenai kajian-kajian sederhana tentang tentang suatu bidang, ya. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Haidar. Saya merupakan direktur pada Departemen Reformasi Kebijakan Publik Juris Police Institute. Saya merupakan lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan lulusan malam terbaik hari ini, ya Kak. Ya, malam ini narasumber kita adalah narasumber yang tentunya kelihatan ganteng dan kece sekali, yaitu saudara Irham Nur. Beliau adalah Fakultas Hukum dan sekarang beliau sedang menjalankan studi S2 di Universitas Sumatera Utara, Magister Kenotariatan, dan posisi beliau di Juris Police Institute sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik. Tema ini yang menjadi di dunia akademisi atau di dunia yang berkaitan dengan kreativitas, tentunya kita sudah tidak jarang lagi, kita sudah tidak begitu asing dengan istilah hak atas kekayaan intelektual. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dan ya, nantinya Abang Irham akan menjelaskan mengenai apa itu hak atas kekayaan intelektual, serta dengan tetek bengeknya, ya kalau bahasa Betawinya. Ya, kita tidak perlu berpanjang lebar lagi. Segera saya persilakan kesempatan kepada Abang Irham untuk menjelaskan kajian tentang problematika hak atas kekayaan intelektual. Irham? Iya, baik, terima kasih Bang Haidar. Gimana? Di sana terdengar putus-putus nggak? Soalnya di sini terdengar putus-putus sih. Mohon maaf ini gangguan sinyal. Oh, oke. Suara antum kedengeran kok di sini, Ham. Jelas. Oke, makasih Bang. Oke. Terima kasih Bang Haidar atas waktunya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini kita sedikit sama-sama saling belajar ya mengenai mengingat hak kekayaan intelektual gitu kan. Nah, teman-teman perlu ketahui dulu bersama hak kekayaan intelektual itu apa sih? Nah, hak kekayaan intelektual itu atau biasa disebut dengan property right adalah suatu perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, pengetahuan, estetika, dan teknologi. Nah, dalam hak kekayaan intelektual itu terdapat beberapa beberapa bidang ciptaan yang dilindungi gitu ya. Nah, di sini saya akan bahas hanya dari satu sub atau bidang ciptaan. Nah, itu apa aja sih dari bidang ciptaan itu? Yang pertama itu ada hak cipta. Nah, hak cipta ini yang benar-benar mungkin akan saya fokuskan dalam pembahasan kali ini, yaitu hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, sastra, seperti contohnya kayak buku, penulisan, musik, karya lagu, karya tulis, dan lain sebagainya gitu. Karena kenapa sih saya di sini membahas mengenai hak
cipta yang saya khususkan hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta karena ingin sama-sama membagi apa namanya kalau bisa dibilang itu pengalaman ya terkait dengan plagiarisme dalam penelitian ilmiah maupun karya ilmiah yang lainnya gitu. Nah, hak cipta itu terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, sastra yang berlaku seumur hidup. Nah, apabila penciptanya meninggal dunia, dapat diwariskan kepada ahli waris dan berlaku selama 70 tahun. Nah, hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tuh Bang Haidar. Gimana Bang Haidar, masih terdengar jelas ya? Nggak putus-putus kan ya? Jelas. Jelas ya, sekali. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, selain itu, hak kekayaan intelektual, selain hak cipta, itu ada namanya hak paten. Nah, hak paten itu untuk invensi terletak di bidang teknologi paten. Nah, patennya ini terbagi menjadi dua. Ada paten dengan yang perlindungan selama masa perlindungannya itu 20 tahun dan paten sederhana yang masa perlindungan itu selama 10 tahun. Nah, terkait dengan paten ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Selanjutnya ada merek dan indikasi geografis. Ini sih yang menurutku sangat terkait dengan hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu hak cipta yang tadi kita sebutkan di awal, dan yang kedua merek dan indikasi geografis yang dekat dengan kita gitu ya, yang sering kita dapat temui dan kita dapat jumpai gitu. Nah, hak merek dan indikasi geografis ini adalah perlindungan yang menyangkut mengenai baik dengan simbol, logo, dan kata yang dipakai dalam kegiatan komersil. Nah, jangka waktu perlindungan merek ini berapa sih? Nah, jangka waktunya itu selama 10 tahun. Dapat diperpanjang 10 tahun kemudian, begitupun seterusnya. Nah, sedangkan indikasi geografis ini adalah produk yang khas dari daerah tertentu. Contohnya kayak yang sekarang lagi booming nih, kayak kopi dari Aceh, kopi Gayo, atau produk-produk yang menunjukkan kekhasan dari daerah tersebut gitu. Nah, masa berlakunya itu ini hak merek. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Setelah itu ada tata laksana sirkuit terpadu, ada desain industri, ada perlindungan varietas tanaman, ada rahasia dagang gitu. Nah, kalau untuk rahasia dagang ini tidak didaftarkan, akan tetapi lisensinya yang dilindungi. Nah, masa berlakunya ini sampai rahasianya itu yang nggak menjadi rahasia lagi. Seperti Bang Haidar ya, ada 7 bidang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Makanya kenapa saya mengkerucutkan hanya satu, yaitu kita di sini akan membahas terkait dengan hak ciptanya saja gitu kan. Karena kalau 7-7-nya ya nggak akan cukup waktunya gitu. Oke. Bang Irham, berarti kita masuk pada pembahasan tentang hak cipta ya, salah satu bagian daripada hak atas kekayaan intelektual. Nah, Bang Irham mungkin boleh menjelaskan kepada kita semua mengenai apa itu hak cipta dan apa jenis-jenis hak cipta. Kemudian teknisnya kalau kita mau mendaftarkan hak cipta itu seperti apa gitu. Ya, baik, kita bahas satu-satu dulu ya, Bang Haidar. Pertama, dari pengertiannya, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, artinya di sini hak cipta akan berlaku otomatis. Maksudnya itu seperti ini, ketika kita punya ide, pikiran atau gagasan yang kita tuangkan dalam baik karya ilmiah, lagu, buku dan lain sebagainya, itu otomatis langsung melekat pada diri kita, menjadi hak kita gitu, tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu kayak gitu. Contohnya Bang Haidar memiliki karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya, itu diupload dalam website yang sudah Bang Haidar buat gitu kan. Nah, itu ya udah melekat
otomatis menjadi hak dari ya Bang Haidar sendiri, seperti itu. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu ya? Karena metode dari pencatatan ini bukan untuk mendapatkan hak, karena haknya itu sudah didapat ketika setelah diwujudkan gitu. Jadi kalau hanya masih ide ya masih belum mendapatkan haknya gitu. Ketika sudah diwujudkan itu sudah ada haknya. Dicatat kenapa? Karena ini untuk mengelaborasi atau defense dari pencipta sendiri untuk ketika ada problem atau masalah diklaim dan lain sebagainya, yaitu sudah dicatatkan. Dan di DJKI sendiri ya, di DJKI sendiri itu dicatatkan, jadi ketika di dalam nanti dibawa ke ranah hukum ya penciptanya itu sudah jelas tercatat seperti itu. Nah, di dalam hal ini dalam Undang-Undang Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta itu ada jenis-jenis hak cipta. Nah, jenis-jenis hak cipta itu apa aja sih yang tadi sudah sebutkan di awal ya? Kayak contohnya itu karya tulis, terus karya seni, audiovisual. Nah, ini audiovisual juga terkait dengan baik backsound ataupun lagu. Apalagi teman-teman dari kita ya yang milenial gitu, nggak main asal editing lagu gitu aja gitu. Tentu harus benar-benar kita perhatikan terkait dengan ciptaannya, siapa penciptanya dan lain sebagainya gitu. Nah, terus lanjut ada karya drama, koreografi, terus komposisi musik sama rekaman. Nah, tadi kan kita membahas berkaitan dengan kalau sudah melekat terus untuk apa dicatatkan. Nah, yaitu untuk sebagai lebih menguatkan ya di mata hukum seperti itu ya. Nah, pasti ada cara-cara mencatatkan. Nah, untuk yang kita yang baru itu ya agak lebih mudah lah gitu pemerintah dalam hal kita untuk mencatatkan gitu. Nah, pertama, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta. Pemegang hak cipta memiliki hak terkait atau kuasanya kepada menteri. Menterinya itu menteri ya hukum dan HAM gitu. Nah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual gitu. Nah, ini bisa diajukan oleh baik dengan perorangan, sekelompok orang maupun badan hukum tertentu. Nah, setelah itu kita dapat mengisi formulir secara online. Habis itu kita dapat mengupload ciptaan, kayak kita menulis buku gitu. Kita mengupload buku, haknya terbitnya kapan, terus jenis bukunya apa, semua dan lain sebagainya, kerangka dari buku itu membahas apa gitu. Nanti di formulir kita sudah tertera gitu. Nah, selanjutnya melampirkan identitas dari penciptanya biasa. Nah, terus melampirkan surat pernyataan kepemilikan hak cipta, terus membayar biaya permohonan. Nah, biaya permohonan ini beragam ya, dari ketika misalkan buku, musik, lagu, karya sastra, seni dan lain sebagainya itu ya tertera di situ berapa itunya dan jangka waktunya berapa gitu, biar teman-teman juga lebih jelas gitu. Nah, setelah itu ada masa berlaku gitu ya. Masa berlaku nanti di form untuk pencatatan hak cipta sendiri. Kenapa saya membahas bagaimana pencatatannya? Karena ketika teman-teman harus bisa melek gitu ketika memiliki ciptaan atau menciptakan suatu hal yang benar-benar berkaitan masuk dalam hak cipta ya, nanti untuk tujuan komersil atau apapun itu ya untuk benefit teman-teman sendiri seperti itu. Nah, kayak jangka masa berlakunya hak cipta itu 20 tahun untuk karya siaran fotografi, karya audiovisual, nah kecuali karya-karya siaran gitu ya. Untuk permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis sampai dengan budaya yang kompilasi ciptaannya termasuk tadi hak indikasi geografisnya. Nah, terus 70 tahun jika perorangan dan 50 tahun jika badan hukum. Nah, ini terkaitan dengan buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya, baik itu ceramah, kuliah, pidato, ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, lagu, musik, kaligrafi dan motif lain gitu. Nah, setelah sudah dicatatkan,
baru masuk ke dalam tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaan. Nah, dari pencatatan. Nah, tadi kan pencatatan sudah terperinci ya, dijelaskan gitu. Nah, masuk ke dalam lembaga manajemen kolektif. Nah, LM atau biasa disebut LMK ya. LMK ini apa sih fungsinya? Nah, LMK ini untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi karyanya. Jadi, setelah memberikan kuasa kepada LMK, maka LMK akan menarik atau menghimpun dan mendistribusikan royalti atas ciptaan, atas nama pencipta, pemegang hak cipta, dan hak-hak terkait lainnya, seperti itu. Nah, mengenai kewajiban pembayaran royalti itu digunakan secara komersil gitu. Nanti ketika teman-teman punya ciptaan atau Bang Haidar contohnya memiliki lagu atau tulisan atau karya ilmiah, ya nanti kalau sudah kita memberikan kuasa sama LMK, ya LMK-nya yang benar-benar memegang kuasa sehingga kita tidak perlu repot sana sini lagi, seperti itu. Nah, setelah itu ada ini ya, kita masuk ke contoh pelanggaran hak cipta gitu ya. Oke, misalkan kita ambil contoh apa ya? Ini mengcover lagu gitu. Misalkan Bang Haidar mengcover lagu dari Bruno Mars atau apa gitu ya. Nah, ya ini jadi pertanyaan nih, soalnya menjamur ya tradisi cover lagu itu ya. Terkadang kita lihat itu kan karya orang lain tapi dinyanyiin sama ya orang yang baru mengcover, tapi ternyata lebih ini biasanya lebih trending. Nah, itu gimana kira-kira? Apakah pelanggaran hak cipta di situ? Nah, bener banget itu Bang Haidar. Nah, apalagi yang mengcover itu viewersnya juga lebih banyak gitu ya, trending tadi yang dibilang Bang Haidar gitu kan. Itu yang, nah jadi Gimana? iya, jadi dijelaskan misalkan Bang Haidar menulis lagu, terus ada yang menyanyikan gitu kan. Nah, itu kan satu kesatuan antara Bang Haidar dengan yang menyanyikan berkaitan dengan pencipta. Nah, setelah itu baru saya mengcovernya gitu misalkan. Nah, saya mengcover dan saya lebih trending gitu dan lebih mendapatkan viewers yang banyak sehingga komersilnya saya dapat lebih banyak dibandingkan penciptanya sendiri, seperti itu. Nah, ini ada caranya gitu. Pertama, pencipta atau yang mengcover lagu gitu itu bisa bekerja sama dengan Bang Haidar. Contohnya misalkan Bang Haidar penciptanya gitu. Nah, saya yang mengcover. Nah, saya bisa bekerja sama gitu. Itu berkaitan dengan pembahasan apa sih? Nah, pembahasan itu hak eksklusif. Nah, hak eksklusif itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi gitu. Karena kan hak moral sudah melekat pada diri penciptanya gitu. Nah, habis itu untuk hak eksklusifnya, nah ini terkait dengan pembahasan royalti gitu. Nanti ketika mendapatkan income sekian, royaltinya berapa bagi pencipta, bagi yang menyebar luaskan gitu. Nah, apabila tidak mendapatkan izin, nah Bang Haidar misalnya melakukan laporan gitu, melakukan ini. Halo? Iya, halo. Ya, oke, masih jelas kan ya? Jelas Bang Irham, lanjutkan. Iya. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi misalkan yang viewersnya nih nggak mau saya bagi cover dan saya yang lebih trending gitu kan. Nah, ini penciptanya ini ya bisa melakukan tindakan gitu karena yang mengcover itu ya telah melanggar hak cipta gitu. Walaupun tidak mempermasalahkan ya sebenarnya ya fine-fine aja sih kayak gitu. Jadi bisa solusinya itu Bang Haidar bisa mengajakkan kerjasama, melakukan kerjasama dengan pembagian hak eksklusif tadi berkaitan dengan moral dan royalti. Ya udah, biarin aja. Itu kalau misalkan antara si pencipta dengan si pengcover lagu itu menemukan apa ini bisa kolaboratif, bisa saling kooperatif. Tapi kalau misalkan terjadi sengketa, terutama misalkan ya
Jadi si pencipta lagunya mungkin ya nggak bisa terima dengan hal ini. Nah, untuk hak cipta ini ada nggak ya Bang Irham? Maksudnya upaya penyelesaian sengketanya, bagaimana prosesnya, bagaimana caranya gitu. Halo Bang Irham. Iya, iya, jelas. Iya, iya. Iya, bisa diulang pertanyaannya, Bang Haidar? Iya, tadi itu kita dengarkan penjelasan dari Bang Irham, semisalkan antara si pencipta lagu yang dia melekat haknya ya, hak eksklusifnya, dengan si pengcover lagu yang dia ya ibaratnya dia hanya ya menumpang gerbong lah lewat si siapa itu si pencipta lagu. Nah itu ternyata si pencipta lagu ini nggak bisa terima dengan ini, hingga akhirnya terjadi sengketa. Ya, hingga akhirnya terjadi sengketa. Nah, kalau penyelesaian sengketa dalam apa nih kasus ya hak cipta ini ada nggak ya mekanismenya yang disediakan apa misal BJKI atau mesti melalui proses tempuh lain, Bang Irham kira-kira? Oke, terima kasih Bang Haidar pertanyaannya. Iya, benar. Ketika hal itu terjadi, kan pelanggaran dari hak cipta ini terbagi menjadi 3 ya. Nah, yang pertama itu ada perbuatan melawan hukum. Yang kedua terkait dengan perjanjian lisensi. Nah, yang ketiga ada sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti tadi gitu. Nah, ketika sudah mengetahui bentuk sengketanya, pencipta atau pemegang hak cipta itu dapat menentukan permasalahan tersebut. Nah, itu bisa diselesaikan dengan secara yang pertama ya tentu ada damai atau alternative dispute resolution. Nah, itu yang terdiri dari mediasi, negosiasi, konsolidasi gitu. Itu baik melalui arbitrase atau melalui pengadilan gitu, dan bisa juga melalui pengadilan niaga nih. Nah, satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa hak cipta menurut undang-undang gitu. Nah, jadi bentuk-bentuk cara penyelesaiannya itu pertama bisa melakukan mediasi dari DJK. Jadi prosedurnya itu setelah berkas lengkap, terus penciptanya siapa, identitas penciptanya jelas, semuanya jelas gitu kan. Nah, itu bisa mengundang mediator yang dimediatori oleh DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, itu selain itu melalui penetapan sementara gitu. Nah, penetapan sementara ini apa sih? Pemegang hak cipta atau hak terkait dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada pengadilan niaga gitu. Nah, ini diatur ya dalam pasal 99 pasal 99 ya kalau nggak salah, itu di ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 gitu. Nah, setelah itu juga bisa melalui mediasi melalui BAM-HAKI gitu ya, Badan Arbiter Mediasi Hak Kekayaan Intelektual gitu. Habis itu ada, nah ini salah satu penyelesaian yang baru ini Bang Haidar. Ada namanya loading liability. Nah, loading liability itu ada kewajiban pemilik tempat yang menyewakan tempatnya kepada seorang yang menjual barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual di tempat tersebut. Artinya gini, ketika Bang Haidar menyewakan tempat untuk menjual barang-barang yang berkaitan dengan hak cipta seseorang gitu. Nah, ini tempat penyewanya itu ya ditutup untuk dapat bertanggung jawab gitu. Jadi nggak hanya Bang Haidarnya sendiri yang tapi yang menyewakan itu juga dituntut untuk bertanggung jawab gitu. Makanya kenapa ketika hal itu tersebut benar-benar memang harus diperhatikan dari aspek baik hukumnya maupun barang-barang apa nih yang dilakukan untuk kegiatan komersial tersebut gitu. Misalkan Bang Haidar menjual barang-barang yang memang itu bukan
dari ciptaan Bang Haidar sendiri dan itu tanpa izin gitu, misalkan kayak KW-KW gitu ya, terus menjualnya di pusat perbelanjaan gitu. Nah ini loading liability ini berlaku nih dari manajemen pusat perbelanjaannya itu, jadi ya dituntut untuk bisa bertanggung jawab juga gitu. Demikian karena ya itu masuk diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkaitan dengan hak cipta. Nah setelah itu baru ada, kalau menurut saya sih ini yang paling akhir ya, upaya perdata, baik upaya perdata maupun upaya pidana. Nah kalau perdata ya tidak terlepas dari adanya ganti kerugian gitu. Nah ini bisa beriringan gitu. Upaya perdata dapat dilakukan dan upaya pidana juga dapat dilakukan. Jadi nggak menunggu putusan upaya perdata, nggak bisa nih baru melakukan upaya pidana, nggak gitu. Jadi bisa beriringan, tapi ketika upaya perdata sudah masuk ke dalam persidangan ya upaya pidananya bisa di-cut gitu. Artinya proses pelaporannya bisa beriringan, tapi mana nih yang bisa masuk gitu ranahnya gitu. Jadi yang kita nggak bolak-balik membuat laporan seperti itu. Seperti itu sih Bang Haidar, sedikit dari pembahasan penyelesaian dan lain sebagainya gitu. Oke, ini menarik sekali. Berarti khusus untuk pelanggaran hak cipta, pelanggaran pada ranah hak atas kekayaan intelektual itu ternyata memiliki cara yang khusus ya Bang Irham ya tadi ya. Bisa melalui mediasi lewat DJKI, terus tadi juga ada penetapan sementara dari pengadilan, ada juga arbitrase ya, dan juga tadi yang menarik juga nih tentang loading liability ini. Saya baru mendapatkan informasi malam ini bahwa ya si pemilik tanah ya, pemilik toko yang menyewakan tokonya kepada seseorang yang menjual barang-barang yang KW bajakan ya seperti misalkan kaset bajakan, kaset film bajakan, ternyata pemiliknya juga bisa dikenakan ini ya tanggung gugat ya, tanggung jawab ya terhadap ya hak cipta yang telah dilanggar oleh si penjual itu tadi. Terus ada yang terakhir, ada upaya perdata, ada upaya pidana ya, ultimum remedium. Nah ini sangat menarik sekali, hak cipta ini ternyata ya tadi poin penting juga yang saya dapat dari Bang Irham itu, ternyata hak cipta itu pada sejatinya sudah melekat dalam diri kita. Sejatinya sudah melekat dalam diri kita tanpa kita melaporkan kepada negara. Nah tapi untuk menjamin hak tersebut artinya kita mesti mencatatkan karya kita di negara sehingga itu direkognisi ya, mendapatkan pengakuan dari negara bahwa karya tersebut yang merupakan karya si yang bersangkutan gitu ya. Oke, itu poin-poin menarik tadi itu Bang Irham. Saya kira seseorang itu baru bisa mendapatkan hak cipta setelah dia melapor, setelah dia mencatatkan kepada negara. Tapi ternyata setelah dia membuat karya tersebut, itu sudah secara otomatis ya menjadi hak yang melekat pada dirinya ya Bang Irham ya. Ini juga benar penting tadi. Oke. Ya, ini diskusi malam ini sangat menarik bagi saya nih, karena banyak sekali informasi-informasi dan pengetahuan yang sebelumnya belum saya ketahui. Saya sekarang mau mengajak kepada teman-teman jurisian nih, barangkali dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Abang Irham tadi, penjelasan yang sangat menarik tentang hak atas kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Mungkin ya teman-teman ada yang mau bertanya soal materi kita malam hari ini. Saya sudah temukan satu pertanyaan nih dari Saudari Faiko. Ya, Saudari Faiko. Bentar. Ya, Saudari Faiko tadi bertanya tentang, saya bacakan ya pertanyaannya ya. Kak, kalau saya punya usaha atas sebuah nama produk dan berjalan sudah cukup lama, namun saya tidak mendaftarkan. Lalu di kemudian hari ketika saya mau daftarkan merek tersebut, ada suatu badan usaha lain yang memakai produknya gitu loh. Mungkin Bang Irham udah bisa menangkap nih pertanyaannya nih ya. Jadi dia punya nama produk,
tapi tidak didaftarkan, tapi orang lain ya punya nama tersebut dan didaftarkan. Nah kira-kira, Nah ini dia yang ya cukup apa ya, yang menarik juga ya untuk pembahasannya. Nah ini terkait dengan siapa yang mendaftar duluan, ya dia yang mendapatkan hak ciptanya gitu, bisa dibilang. Kalau bisa dibilang dari gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Nah ketika kita sudah mendapat ciptakan, ya memang sudah melekat. Tapi kalau misalnya ini kan berkaitan dengan terus ada teknis ya apa nama, terus ada warna dan lain sebagainya, karya-karya yang memang unik gitu ya terkait dengan merek, ya itu ya memang sebisa mungkin harus didaftarkan seperti itu. Ke siapa tadi yang ke Faiko gitu ya. Jadi ya sangat-sangat memang rugi sih ketika kita sudah mempunyai bidang badan usaha, terus kita tidak daftarkan merek tersebut, ya karena siapa yang mendaftarkan lebih dahulu ya dia yang berhak mendapatkan lisensinya seperti itu. Haidar. Jadi kalau belum dicatatkan di negara tuh masih belum sempurna ya hak itu ya, masih haknya baru sekedar bagi dia sendiri aja, belum berlaku secara belum berlaku secara umum gitu loh, belum berlaku secara ya hanya berlaku bagi dia sendiri. Tapi ya tadi istilahnya ya kalau nggak salah Bang Irham, istilah first to file ya Bang ya. Ya benar banget, first to file. Yang pertama kali mendaftarkan, mencatatkannya ke DJKI ya berarti ya. Ya benar. Pemegang hak cipta atas merek, nama produk tersebut ya, merek ya. Oke. Iya benar. Kira-kira nih udah terjawab pertanyaannya. Saya rasa sih sudah jelas sekali itu, ya. Oke. Kira-kira teman-teman jurisian lain ada pertanyaan lain yang mau disampaikan untuk materi kita malam hari ini tentang hak cipta? Oke, kalau nggak ada, saya punya pertanyaan lain, Bang Irham. Ya, tadi silakan Bang. Ya, sudah membahas tentang hak cipta. Ya, hak cipta itu ya bagaimana penyelesaian masalahnya apabila ada sengketa. Nah, tapi saya masih penasaran nih, Bang Irham. Kira-kira apakah semua karya? Apakah yang mendapatkan perlindungan hak cipta ini adalah semua karya atau ada segmen-segmen tertentu saja karya-karya yang dapat didaftarkan hak cipta di DJKI, Bang Irham? Oh mungkin ini ya, ada yang bisa yang nggak harus didaftarkan dan nggak ada hak terkait dengan hak eksklusifnya gitu ya Bang Haidar ya? Iya. Ya, nah ini ya benar juga, itu juga saya lupa membahasnya ya. Nah jadi kayak seperti hal-hal yang tidak dapat dilindungi gitu, ada beberapa objeknya gitu ya, contohnya kayak hasil rapat terbuka lembaga negara itu tidak bisa dilindungi. Terus ada peraturan perundang-undangan gitu. Nah terus ada pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah gitu. Makanya kenapa teman-teman ya bisa mengutip dan lain sebagainya gitu. Nah terus ada putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan yang terakhir itu ada kitab suci atau dari simbol keagamaan gitu ya. Nah seperti itu Bang Haidar mungkin yang pengecualian yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta itu Bang Haidar mungkin. Iya Bang Haidar, suaranya tidak terdengar. Oke Bang Irham, sorry tadi saya mute. Ya berarti tidak semua karya itu dapat didaftarkan ke hak cipta ya. Berarti kayak hasil rapat atau tadi pidato kenegaraan itu tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta ya. Oke, ini menarik karena kan pidato itu kan sebenarnya tulisan ya, hasil karya dari presiden dan timnya ya. Itu kalau misalkan didaftarkan ke hak cipta nanti ya
agak menjadi repot juga itu, setiap pidato didaftarkan hak ciptanya, kayaknya itu boros itu. Presiden kan setiap ya beberapa bulan sekali pasti ada pidato itu kan, kayaknya terlalu banyak nanti hak ciptanya. Iya benar banget. Nanti kerjaan DJKI-nya hanya mencatatkan pidato presiden aja. Iya, padahal karya-karya lain, karya anak bangsa itu ya makanya dibatasi ya hak cipta itu ya. Tidak semua bisa didaftarkan kepada ya hak cipta. Ini ada pertanyaan lainnya ya. Cuman sebentar nih, screen saya agak bermasalah nih untuk menampilkan komentar di live Instagram. Sebentar ya. Iya Bang Haidar, apa? Kalau Oke, pertanyaan kedua. Sebentar, ini screen-nya kenapa ya? Harus dipegang kayak. Oh, ini layar komentar saya ini saya buka, saya extend, saya perlebar, nih dia lebar sempit ini, jadi nggak bisa terbaca nih komentarnya. Bentar, saya bingung juga ini gimana bacanya itu. Ya udah, atau mungkin ada ini apa Bang Irham, kemarin ya perusahaan paling terkenal ya sedunia, salah satu perusahaan paling terkenal sedunia ya, Facebook. Ya kemarin merilis ya pengumuman bahwa mereka mengubah nama apa itu? Itu nama produk atau nama perusahaan ya? Facebook menjadi Meta itu. Iya, itu yang tadi di pertanyaan saudari Faikoh tadi ya, itu berkaitan dengan merek gitu ya. Apa lisensi dari sebuah nama perusahaan seperti itu Bang Haidar. Oke. Oh, itu berarti pertanyaannya sama ya dengan Faikoh tadi ya. Oh, nih saya sudah bisa ini. Bang Irham sudah bisa mendapatkan akses ke pertanyaan tadi yang kedua. Kalau suatu institusi punya beberapa nama atau program kreatif dan khawatir ada yang mempelagiasi program tersebut atau nama program tersebut, apa bisa kita daftarkan semua program itu walaupun dinaungi oleh satu institusi? Oke. Ini nama program di institusi kira-kira bisa nggak tuh masuk ke ini didaftarkan hak ciptanya ke DJKI, Bang Irham? Nah, kalau berkaitan dengan nama program sendiri, itu memang ada beberapa yang bisa dimasukkan ke dalam atau didaftarkan dalam hak cipta seperti itu. Nah, tentu ya balik lagi berkaitan dengan license dari penciptanya itu sendiri, Bang Haidar gitu. Terus satu lagi tadi apa? Wait. Itu bisa nggak didaftarkan ke DJKI? Oh ya, bisa, itu ada beberapa yang memang sesuai dengan yang tadi masuk dalam hak cipta sendiri ya, yang melekat dengan hak cipta sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut, Bang Haidar. Itu. Sama satu lagi tadi terkait dengan yang Bang Haidar bilang itu merek Facebook itu ya. Nah, itu kan kenapa perusahaan itu penting sekali ya terkaitan dengan identitas gitu ya, karena kan identitasnya sendiri gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa kita bahas juga sedikit mengenai merek. Jadi untuk mendaftarkannya itu, apalagi merek internasional gitu. Nah, dalam kita di Indonesia gitu, dalam Undang-Undang Merek yaitu pasal 3 PP 28 2018. Nah, itu permohonan merek internasional dilakukan kepada biro atau melalui biro internasional melalui menteri gitu ya. Nah, selanjutnya setelah melewati tahapan tersebut baru Menteri Hukum dan HAM terus mendaftarkan. Nah, habis itu baru diperiksa tuh secara substantif gitu, karena kan kenapa ini Facebook merubah namanya menjadi Meta ya,
pertama terkait dengan branding nama dari perusahaan tersebut gitu, agar lebih apa ya, kalau bisa dibilang itu bisa lebih mengikuti modernisasi lah. Iya. Ya sepertinya Facebook itu menyesuaikan dengan visi ke depan ya kayaknya. Mereka metaverse gitu kan. Ingin menciptakan apa dunia maya betul-betul secara apa tuh? Ya kalau kita lihat video video profilnya itu kan kita bisa main tenis bareng tapi itu hologram gitu loh. Kita bisa hadir tapi bentuknya hologram gitu ya Bang ya. Benar. Oke. Coba kita lempar lagi ke audiens. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan ya? Oh, rasanya tidak ada yang bertanya lagi Bang Irham ya? Oke lah, udah nggak ada lagi yang bertanya. Ya mungkin... Atau Bang Haidar masih ada yang penasaran, silakan. Sebenarnya masih banyak ini yang mau ditanya, tapi kayaknya waktu kita terbatas nih Bang Irham. Kita bisa sambil ngopi aja nanti di luar lah. Pembahasan biar lebih bebas kemana-mana nanti. Bener. Oke Bang Irham, sebelum kita close acara kita malam ini, apakah ada apa yang mau disampaikan, closing statement atau sejenisnya? Oke, baik. Terima kasih Bang Haidar yang memandu jalannya Ngopi Seruput kita kali ini. Ngopi Seruput bukan bener-bener ngopi ya kita ya. Itu ini ya, ngobrol seputar akar rumput gitu mungkin ya, kepanjangannya Bang Haidar. Karena nggak ada kopinya nih. Iya, ada atau kepanjangan kayaknya waktu kita malam ini nih, karena kita on banget, on fire banget gara-gara kopi. Iya, Bang Irham, ada yang mau disampaikan? Closing statement? Iya, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman juga yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam Ngopi Seruput kali ini. Nah, yang pertama kenapa saya membahas mengenai hak cipta, mengenai hak kekayaan intelektual dan saya kerucutkan menjadi hak cipta, itu menurut saya pribadi itu penting untuk hak kita, karena kita ya contohnya saja kayak menulis skripsi atau karya ilmiah, sudah kita memikirkan dengan matang, mencari literatur kesana kesini dan lain sebagainya, tiba-tiba main di copy paste aja kan ya cukup lumayan menyakitkan gitu ya. Itu terkait dengan karya ilmiah. Nah, yang kedua keterkaitan dengan yang tadi, apalagi kan teman-teman ini kan YouTube mulai ini ya, banyak viewersnya, banyak penggunanya gitu kan, terkait dengan lagu dan karya drama, seni dan lain sebagainya, berkaitan dengan copyright. Kenapa? Nah, ini ketika viewersnya banyak dan lain sebagainya, itu ini penting untuk teman-teman mengetahui prosedural bagaimana pencatatan dan pendaftaran berkaitan dengan hak cipta dari teman-teman seperti itu. Nah, kaitan dengan tadi menyinggung merek dan indikasi geografis sendiri itu. Nah, ini walaupun sudah melekat dari diwujudkan gitu ya, ini benar-benar memang siapa yang harus first to file tadi ya, siapa yang mendaftarkan dahulu ya dia yang berhak atas hak cipta tersebut kayak gitu. Nah, jadi terus selanjutnya untuk teman-teman itu kalau udah memiliki ciptaan, memiliki ide, gagasan dan lain sebagainya, itu ya cepat-cepat diwujudkan. Jangan nanti cerita kesana kesini, nanti tiba-tiba diklaim gitu. Nah, itu kan saya yang punya ide, itu kan saya yang merangkul gagasan tersebut, tapi diciptakan sama dia ya yang mewujudkannya yang berhak atas ciptaan tersebut kayak gitu. Nah, yang terakhir itu yang tadi ya, yang di garis bawah sih itu, hak cipta diperoleh bukan karena pencatatan gitu, ingat kan?
gitu. Akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang tercatat dan yang tidak tercatat, serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, nah hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Tanpa itu ada pembuktian lain. Jadi contohnya ketika teman-teman sudah mencatatkan hasil ciptaan teman-teman di DJKI, nah teman-teman sudah merasa jauh lebih aman untuk hal tersebut. Kenapa? Karena yang dipercaya oleh hakim sebagai bahan pertimbangan putusan yaitu dari apa yang sudah dicatatkan teman-teman ke DJKI, bukan dari apa yang perkataan saya kan pernah membuat itu tapi saya lupa ingatan gini dan lain sebagainya gitu ya kan. Yang dicatatkan itulah yang menjadi legalitas dan pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara dari terkait dengan hukum kekayaan intelektual. Seperti itu mungkin Bang Haidar. Oke, closing statementnya menarik banget Bang Irham nih ya. Secara nggak langsung nih Bang Irham tadi berpesan ya kita boleh kreatif tapi jangan sampai kita buta terhadap perlindungan atas kreativitas yang kita punya ya. Ya, itulah kira-kira lah kita kalau mau kreatif ke depan ternyata juga ada rule, ada pengetahuan, informasi yang harus kita harus diperhatikan juga gitu loh. Jangan kita hanya bisa membuat banyak karya tapi kita lupa untuk ya melakukan perlindungan terhadap karya kita. Oke. Ya daripada kita nanti malah nyesek ya Bang Irham ya. Tahu-tahu karya kita yang kita buat kita nggak mencatatkannya di DJKI akhirnya diklaim orang lain. Itu nyeseknya di sini ya Bang Irham ya. Oke. Teman-teman jurisian semua terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Bang Irham atas ilmu pengetahuan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Betul-betul sangat berguna sekali. Ya, kita tutup acara kita malam hari ini, teman-teman jurisian semua. Sampai jumpa pada Ngopi Seruput episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haidar. Pamit ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.